tahun Jemaat UPM. Gak percaya, gak kerasa kita udah ada di akhir tahun 2024 ya. Dan sungguh kita rasain kalau Tuhan itu begitu baik. Dia begitu luar biasa buat kehidupan kita semua. Dan mau menyambut tahun 2025, aku mau ajak kita untuk kita bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita saat ini. Kita mau terus puji namanya. Kita mau terus sembah dia. Lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita lakukan, biarkan semua jadi kemuliaan buat Tuhan, amin. Kita mau undang Tuhan buat terus dia ada di dalam hati kita. Biar dia berdaulat di atas kehidupan kita. Karena kita semua milik Tuhan, amin. Buat Tuhan kita. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di baitmu. Tiada asa di dalam hidupku bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu satu yang selalu setia menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagiku, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Kau yang kami puja, hanya dirimu satu yang selalu
biasa, biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Teruslah bertata di hati kami. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu di dalam hidup kami, dalam setiap yang kami lakukan. Biarnya sebuah memuliakan-Mu, biarlah sebuah memuliakan-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu, Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu dalam hidup kami. Tiada Allah yang lain, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Oh, Jesus. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia. Biar hidupku, biar hidup kami menjadi kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Karena diri-Mu dan kemurahan-Mu. Come on to PM, dengan sepenuh hati kita sekali lagi kita nyanyikan buat Tuhan kita. Yang kupuja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menjagaku senantiasa. biar hidup kami jadi kemuliaan-Mu, membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Yang kami puja, yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menolong dan menjagaku senantiasa. Membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu
Segala hormat dan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Sungguh kami rasakan Tuhan, kalau Engkau benar-benar berperkara Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau Engkau benar-benar nyata Tuhan, kasih-Mu nyata Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Dan kami enggak mau berhenti sampai di sini. Sepanjang hidup kami mau terus tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu, bersorak-sorai, menari buat Engkau. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama 2PM yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Aku mau sapa sekali lagi, Shalom 2PM. Sekali lagi dengan lebih penuh semangat, Shalom 2PM. Kita mau terus katakan, kita mau terus puji Dia, kita mau terus sembah Tuhan kita, amin. Kita mau terus katakan tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita, amin. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu. Ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu. Bintang bersinar memuliakan nama-Mu. Untuk yang sama-sama katakan, Dia hebat, Dia megah. Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga. Katakan Dia Allah yang hebat. Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Hey! Untuk yang katakan buat Tuhan kita. Di dalam sukacitaku, ku rasakan hadirat-Mu. Ku agungkan kebesaran-Mu, oh Yesus Tuhan Rajaku. Di antara ciptaan-Mu, ku lihat keindahan-Mu. Bintang bersinar memuliakan nama-Mu, Yesus Rajaku. Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya. Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Kita angkat tangan kita di atas kepala kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang megah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau katakan lebih lagi, Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga. Sekali katakan Dia Allah yang hebat. Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun kan ku nyatakan, ku bangga punya Allah seperti-Mu. Kau hebat, Kau megah, Kau besar. Tiada yang bisa menandingi-Mu. Sampai kapanpun
Tuhan. Amin. 2 PM, siapa yang siap menginjak tahun baru, lambaikan tangannya. Apapun yang terjadi di tahun baru, kita yakini, kita pegang teguh bahwa Tuhan akan membela kita. Amin. Masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Come on, kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman dan penuh pengharapan. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Dan ku nyatakan sama-sama, Tuhanlah pembelaku, kata takut takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Kira-kira, wah oh oh oh, wah oh oh oh, wah oh oh oh. Aku saksikan perbuatanmu dalam hidupku. Amin. Aku buktikan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Dan ku nyatakan, Tuhanlah pembelaku, kata takut takkan gentar. Imanku teguh dalam-Mu, Yesus Tuhan Raja di pihakku. Amin. Kita terus sembah Tuhan kita yang hidup, amin. Yang memegang segala masa depan kita di dalam tangannya, amin. Hatiku bersuka penuh, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku. Kau nyatakan mujizat-Mu, Tuhanlah pemenang
yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita di penghujung akhir tahun ini. Kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara mengucap syukur buat teman-teman yang setia untuk hadir di sini beribadah bersama-sama dengan kita. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang. Mungkin bagi jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini, kalau ada bisa angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau ada baru pertama kali datang, ada di depan ya. Namanya Juan saudara-saudara ya, dia luar biasa. Boleh berikan sambutan buat Juan untuk pertama kali datang ke sini. Welcome home. Buat teman-teman yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap bisa beribadah bersama kami, ibadah dewasa muda di 2 PM setiap hari Minggu jam 2 siang di tempat ini. Saudara, saatnya untuk kita memberikan persembahan dan kita memberikan yang terbaik. Dan Tuhan, God loves a cheerful giver, the Bible says. Oleh karena itu pada saat kita memberikan, mari kita berikanlah dengan sukacita yang luar biasa. Saya persilakan waktu untuk saudara-saudara mempersiapkan, berdoa sama Tuhan, memberikan yang terbaik. Dan kita akan tunduk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, siang hari ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Karena kami tahu segala yang kami miliki adalah titipan dari Tuhan. Segala pekerjaan kami, talenta kami, opportunity, everything, all the network that we have, semua Tuhan berasal dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini Tuhan kami mau belajar taat akan firman-Mu. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Dan biarkan persembahan kami ini Tuhan boleh membangun rumah Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa dan memberkati mereka yang membutuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara bisa scan QR code yang ada di depan saudara-saudara atau yang di depan kursi saudara. Pastikan akunnya atas nama rekening GBI PRJ. Nah saudara, sambil saudara memberi persembahan, izinkan saya memberikan pengumuman yang terakhir di tahun 2024. Saya sangat bersuka cita di tahun 2024 saudara, 2 PM bertumbuh dengan luar biasa khususnya di bidang cool atau komsel. Di akhir tahun ini kami memiliki 11 cool saudara ya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Cool yang paling baru namanya Cool Overcomer tadi di Mercy Seat mereka pelayanan luar biasa dan saya tahu sudah ada 15 orang menuju 150 orang ya Benanda ya gitu ya. Dan saya berdoa di tahun 2025 akan ada cool lainnya yang luar biasa ya. Saya bersyukur di tahun 2024 ini jemaat kita di 2 PM hampir 50% terserap di komunitas sel yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yuk. Nah saudara-saudara yang belum tergabung di dalam komunitas sel bisa lihat list yang ada di depan. Ada yang khusus young professionals, ada yang khusus untuk young couples yang sudah menikah dan punya anak. Nah di situ biasanya kalau cool selalu ada jeritan bayi saudara-saudara yang luar biasa. Ada satu cool lagi yang luar biasa yaitu cool tribe, cool yang dikhususkan bagi mereka yang mau menikah. Ya, baru diseriusin sudah ada 6 pasangan saudara-saudara luar biasa. Nah itu bagi saudara-saudara yang sudah DP, sudah book tanggal, nah bisa join cool itu ya. Di situ kita akan bersama-sama bertumbuh ya karena kita ada di musim yang sama. Lu vendor pakai mana? Lu pakai tanggal berapa supaya tidak clash saudara-saudara ya. Ya, nah saudara-saudara ada juga cool yang couples ada 2, yang professionals ada beberapa. Saudara-saudara silakan hubungi kami dan kita akan tempatkan di tempat yang tepat buat saudara-saudara. Nah berikutnya juga volunteers. We are so proud to have our volunteers. Ada banyak departemen yang bisa saudara-saudara join. Ada creative team. Creative team tahun ini melakukan 2 musical drama full scale saudara. Yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita ada praise and worship team, tahun ini mereka menciptakan banyak lagu yang sangat memberkati. Dan kita juga ada tim hospitality yang saudara-saudara selalu nikmati di belakang sana kalau ada coffee lounge. Adalah mereka yang menyiapkannya. Ada multimedia dan backstage tentunya orang-orang yang luar biasa. Ada community, ushers, greeters, nursery. Bagi saudara-saudara yang tidak tahu, kita mempunyai kelas nursery di belakang untuk bayi-bayi di bawah umur 5 tahun. Di mana di sana mamah-mamah muda belajar untuk mengajarkan ya saudara. Bagi teman-teman yang mau menjadi orang tua yang baik mungkin bisa juga ya berpartisipasi di kelas nursery, di tim nursery dan belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik saudara. Kita juga ada social media di TikTok dan IG. Saudara-saudara bisa join jika saudara mempunyai talenta dalam hal social media, design, motion graphics, ya copywriting. Saudara-saudara bisa berkontribusi di dalam rumah Tuhan.
Percayalah, nggak semua yang bisa kontribusi, yang bisa nyanyi saja, saudara-saudara. Tetapi banyak orang yang justru tidak bisa nyanyi, justru itu dia memegang peranan yang luar biasa. Oleh karena itu join, saudara. Tahun 2025, maybe, just maybe this is your New Year's resolution. Untuk tergabung di dalam pelayanan rumah Tuhan. Saya sangat luar biasa, tanggal 8 Desember waktu kita merayakan HUT, dari 2 PM ada sekitar 60 orang lebih yang bervolunteer untuk melayani Tuhan. Anak-anak muda, young adults yang sibuk tetapi memberikan hatinya buat rumah Tuhan. Saudara, maybe, just maybe this is your year, 2025. Don't wait. Jangan berikan kepada Tuhan masa-masa tua kita saja, tetapi berikanlah kepada Dia masa-masa muda kita. Supaya biar namanya dimuliakan. Saudara, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kami percaya bahwa kita semua mungkin tidak bisa menyanyi atau tidak bisa membuat desain, tetapi kita semua bisa berdoa. Oleh karena itu kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa prayer request yang masuk di antara jemaat. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa prayer request yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah kita berdoa buat teman-teman yang mungkin merantau ke kota Jakarta, melihat di sosial media banyak teman-teman yang merayakan Natal bersama keluarga. Tetapi mungkin teman-teman di sini ada di Jakarta sendirian dan tidak mempunyai keluarga, di mana rasanya Christmas can be a misery rather than a joy. Mari kita doakan buat teman-teman kita supaya mereka mengalami kehangatan kasih Tuhan di momen Natal ini. Lalu ada yang minta didoakan supaya Tuhan memberkati dalam kesehatan dan juga untuk keluarga. Yang ketiga, yang selalu top request of the year, yaitu pasangan hidup, saudara-saudara ya. Saudara-saudara jangan ketawa, saudara-saudara. Di 2 PM tahun depan ada 6 pasangan yang akan menikah, saudara. 6 pasangan. 3 dari 6 itu memulai cerita cinta mereka di 2 PM, saudara ya. Kita berdoa supaya pasangan hidup itu sungguh-sungguh Tuhan berikan. Tadi saya berbicara sama Kak Marsha, katanya jemaatnya juga banyak yang adult. Siapa tahu ya Kak, kalau kita hangout ya, memperlebar kerajaan Allah bersama-sama. Amin. Ya saudara-saudara, why not? Love to see young adult to have great marriages. Not just a surviving marriage, tetapi a great marriage. Amin saudara-saudara. Yang terakhir, ada prayer request untuk belajar mengampuni dan juga supaya mengampuni orang-orang yang menyakiti. Kami tahu di kehidupan yang adult, things can happen. People can say bad things, people can do bad things to us. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan di penghujung akhir tahun ini, let's finish it right. Let's release some forgiveness bagi mereka yang menyakiti kita. Kami tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami. Kami berdoa buat semua jemaat dewasa muda di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya di momen Natal ini Tuhan, kami boleh merasakan kehangatan kasih-Mu. Tuhan, kalau kami jauh dari keluarga, kami berdoa supaya Tuhan berikan kami keluarga rohani di tempat ini, di mana kami boleh merayakan momen ini di akhir tahun bersama-sama dan tidak sendirian. Kami berdoa Tuhan juga bagi teman kami yang sedang berdoa untuk berkat, rezeki dan kesehatan. Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Tuhan di penghujung tahun ini kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum memiliki pasangan hidup, yang belum punya pasangan hidup, angkat tangan saudara, angkat tangan. Yang mau mempunyai pasangan hidup, angkat tangan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami Tuhan pasangan hidup yang dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai masa depan yang gilang gemilang bagi kami. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang baik datang dari Bapa di sorga yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan siapkan kami menjadi pribadi yang luar biasa. Menjadi calon suami, calon istri yang luar biasa. Supaya pada waktunya Tuhan pertemukan kami dengan pasangan hidup kami. Kami sudah siap Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat Tuhan teman-teman kami yang mungkin struggle dengan segala sesuatu yang terjadi di tahun 2024. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kepahitan. Tapi kami berdoa di akhir tahun ini, di ibadah terakhir ini. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau mengatakan Tuhan, your grace is enough. Bahwa pengorbananmu di kayu salib adalah cukup bagi kami. Kami berdoa Tuhan, berkati kami, berkati jemaat kami. Pada saat kami akan masuk dalam penyembahan, biar kiranya Tuhan hati kami sungguh-sungguh terbuka di hadirat-Mu. Dan biar kemuliaan-Mu nampak di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.
Teman-teman, gak nyangka udah di akhir 2024. This is the last Sunday of 2024. Man, come on. Siapa yang mungkin ngerasa 2024 jalan begitu cepat? Kok kayak, kok udah habis aja gitu. Tapi aku percaya banyak dari kita mungkin juga banyak yang rasain 2024 tuh kok lama banget gitu. Banyak sukacita tapi juga banyak duka cita di 2024. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyi satu lagu baru. Lagu ini yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan selalu tepat, amin. Hal baik yang sudah diterima itu memang berkat dari Tuhan, tapi hal baik yang belum diterima adalah satu anugerah yang akan kita terima dari Tuhan di masa depan, amin. Janji Tuhan ya dan amin. Masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Walaupun tahun ini begitu berat mungkin untuk sebagian dari kita, banyak hal yang belum pernah kita alami terjadi 2024. Aku mau ajak teman-teman untuk terus berpegang teguh kepada our anchor of faith yang begitu kuat, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu siap menunggu untuk kita, amin. sejauh ini di akhir 2024, Tuhan, kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kau tak pernah terlambat, Tuhan, sedetik pun. Kau selalu tepat waktu, Tuhan. Waktu-Mu selalu yang terbaik.
didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. Never been a time that you didn't see me through, God. I worship you, Jesus. I was lost in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, 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 always on time. Mari jemaat Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembahkan. Biar anak-anak Tuhan, kami percaya hanya kepadamu. Yesus Allah yang hidup, hanya Engkau Tuhan, Tuhan hambamu. Oh, kami serahkan segalanya kepadamu. Oh, Kau begitu baik Tuhan, Kau yang bawa kami sampai hari ini. Oh, takkan sekalipun kami lewati. Ya la 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 la, ya la la se. Ya la 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 la, rahmat tak pernah kurang Tuhan untuk kami. Ya la 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 la, ya la 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 se. Ya la 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 la, ya la 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 la. Oh, Tuhan Tuhan, sembah Dia lebih lagi. Ya la 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 la, ya la 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 se. Ya la 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 la. Karena kasih setiamu yang tiada hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, ya la 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 la, ya la 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 se. Oh, kami ada hari ini karena kasih setiamu Tuhan. Kau yang bawa kami sampai hari ini. Kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Yesus. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Ya Rabba, ya Rabba, se. Oh Jesus, I was tossed in the water, but I never went on. For you always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You always on time, oh
bagi Tuhan kita. Kasih Yesus. Kami begitu bangga Tuhan mempunyai Tuhan seperti-Mu. Yang selalu dapat kami andalkan Tuhan, yang tak pernah berubah. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kasih setiamu selalu nyata bagi kami Yesus. Makasih Bapa, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku dengan iman nyanyikan. Engkau sumber kekuatan, apapun situasi hidup kita. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan apapun keadaan hidupmu nyanyikan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, hanya Engkau Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Oh, dengan segenap hati katakan, satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Terima kasih udah selalu hadir buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk selalu memberikan kami pengharapan yang baru, kekuatan yang baru. Dan hari ini di minggu terakhir di tahun 2024 Tuhan, kami masih tetap ingin bilang Tuhan, kalau Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Gak ada yang lain Tuhan. Kami mau melangkah di tahun 2025 bersama dengan Engkau Tuhan. Kami gak bisa melangkah kalau tanpa Tuhan. Kami perlu Engkau. Terima kasih udah gak pernah nyerah sama kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau yang menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di minggu terakhir buat setiap anak-anakmu di 2PM ini Tuhan. Dan kami percaya kami mau buka hati kami lebar-lebar, dan ketika kami dengar firman Tuhan, biarlah itu gak jadi informasi tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Ada perubahan hidup terjadi, pemulihan terjadi. Pakai Marsha, aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu di tempat ini,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk teman-teman. 2 PM, wow. Yuk sama-sama bilang wow yuk. Saya sangat diberkati hari ini. Saudara merasakan keindahan cinta Tuhan waktu pujian penyembahan tadi ya. Cintanya Tuhan luar biasa ya, bahkan di penghujung tahun kita percaya saat ini kita ada di tempat ini semua mah karena Tuhan. Dan hari ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang Immanuel, katakan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Dan ini adalah keindahan dari Tuhan kita. Ini adalah salah satu bentuk romantisnya Tuhan kita. Ini adalah cinta yang sweet banget. Kehadirannya. Semua orang pengen ada seseorang yang hadir dalam hidupnya, betul ya? Pengen keluarga yang hadir, pengen pasangan yang hadir, pengen teman yang hadir kalau lagi down. Tapi percaya satu hal bahwa keluarga mungkin tidak selalu hadir sama kita. Sahabat gak selalu hadir sama kita. Teman-teman gak selalu hadir buat kita. Tapi yang pasti selalu hadir adalah Tuhan kita. Namanya siapa? Yesus. Dan ini adalah keindahan yang sangat-sangat sweet dari Tuhan kita, Immanuel. Dan karena itu saya pilih Tuhan Yesus. Karena dia mau hadir buat kita semua. Itu sebabnya saya pilih Kristen sebagai agama saya. Karena hal ini. Karena keindahan ini. Semua orang berlomba-lomba berbuat baik untuk mencapai Tuhan. Untuk sampai ke Tuhan. Dan faktanya gak ada yang pernah sampai ke Tuhan. Dan karena Tuhan tahu manusia gak pernah mungkin sampai ke Tuhan. Justru dia yang turun ke dunia. Samperin kita semua. Itulah Tuhan kita Yesus. Gak ada Tuhan yang lain selain dia. Yang percaya katakan amin. Mau sampai kapanpun kalau Tuhan gak datengin kita. Kalau dia gak samperin kita. Manusia gak akan bisa sampai ke dia. Apapun yang teman-teman lakukan. Apapun yang kita lakukan. Karena kita gak bisa sampai ke tempat dia. Ke levelnya dia. Dia harus turun ke dunia, menjadi manusia. Dan sama seperti kita. Bahkan mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Itu alasannya kenapa saya pilih Kristen. Saya pilih Yesus sebagai Tuhan saya. Karena dia adalah satu-satunya Tuhan yang mau turun ke dunia. Untuk teman-teman dan saya. Dan menyelamatkan kita. Waktu kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita beroleh jaminan keselamatan. Kekekalan bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan. Nah hari ini saya akan bahas dari Yohanes 13 ayat 3-7. Disinilah keindahan Immanuel itu. Kita baru saja merayakan Natal, bukti Immanuel Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Natal itu gak lengkap kalau kita gak baca keseluruhan kisah dari Tuhan Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Bagaimana dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan apa yang dia dapat, apa yang dia terima. Dan apa keuntungannya dia lahir sebagai manusia. Apa untungnya? Atau justru itu menguntungkan buat kita. So hari ini kita akan sama-sama belajar supaya Natal kita lewati dan tahun ini kita lewati bukan hanya sebagai kegiatan biasa, perayaan biasa, tapi sungguh-sungguh kelahiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Yohanes 13 ayat 3-7. Nah ini sangat menarik teman-teman, kita baca sama-sama ya. Kita baca dari, ini kisah tentang ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Teman-teman sering dengar ya kisah ini ya. Tapi di dalam kisah ini Tuhan Yesus lagi mau menyampaikan sesuatu yang sangat, romantis banget. Immanuel itu keindahannya kita bisa lihat di ayat ini. Dan ini ditulis sama Yohanes. Yohanes adalah Rasul Kasih. Atau kita bisa bilang si paling kasih lah. Soalnya di suratnya dia selalu bilang murid yang paling dikasihi, murid yang dikasihi, murid yang paling dikasihi. Gitu terus surat Yohanes ditulis tuh. Dan sekarang kita bisa lihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini. Dan apa yang Yohanes tulis, Yohanes 13 ayat 3-7. Yuk kita baca sama-sama dari ayat 3-4 terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya.
Nah dari ayat 3 kita melihat Yesus tahu, katakan Yesus tahu. Siapa dirinya, identitasnya. Dia berasal dari Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Bahkan Yohanes 1 ayat 1 kita tahu firman-Nya itu. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan. Dan firman itu adalah. Firman itu jadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1 ayat 1 bilang. Pada mulanya Allah. Sama ya saudara ya. Cuman saya gak akan ngomong tentang Tritunggal di sini. Tapi kita bisa melihat firman yang jadi manusia, ada inkarnasi di situ. Dan disinilah yang kita bisa lihat Immanuel itu. Allah beserta kita. Dia tahu identitasnya dan bahkan inilah dia Tuhan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Diam di tengah-tengah murid-muridnya pada kisah ini. Menarik ya, seru ya. Dia gak jijik, gak anti. Dasar kamu pendosa, najis kamu. Gak gitu dia saudara. Tapi dia hadir di situ. Dia mau hidup, bagi hidup buat murid-muridnya. Identitasnya jelas. Dan kalau kita lihat di ayat 4, ini yang Tuhan Yesus lagi mau sampaikan sebetulnya buat murid-muridnya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi ayat 3 kita bisa lihat identitas yang jelas. Tapi ayat 4 dia melakukan sesuatu yang kalau kita lihat dan kalau kita renungkan. Ini sebuah ketulusan dari Immanuel itu sendiri. Sebuah ketulusan dari kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. So apa yang Tuhan Yesus pengen sampaikan di sini? Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yang dia ingin sampaikan adalah sebuah inkarnasi dari Bapa. Sebuah inkarnasi dari Tuhan. Tuhan bangun dari tahtanya, melihat keadaan manusia yang penuh dengan dosa, hancur, rusak. Tuhan gak bisa diam. Justru kelahiran Yesus ke dunia membuktikan bahwa Allah peduli sama saudara dan saya. Shalom. Ayah lagi. Allah sayang sama saudara dan saya. Kecepatan ngomongnya saudara ya. Allah sama sayang jadi ayang. Sama ayah. Allah peduli, Allah mencintai dan dia sungguh-sungguh tidak ingin kita binasa. Menarik ya. Karena separah itu manusia. Bahkan sampai yang kita suka nyanyiin penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sadap. Dia sendiri yang turun. Keren. Nah dia lagi mau menunjukkan inkarnasi. Inkarnasi dari kata karne. Karne itu karnivora, daging. Tuhan bangun dari tahtanya. Dia turun jadi manusia. Dan menggunakan busana yang lebih humble. Yaitu daging. Dari Tuhan yang maha kuasa. Dia rela turun lahir menjadi manusia. Menarik ya. Kalau kita aja di jabatannya diturunin, kita merasa terhina, bener gak sih? Teman kita yang naik, kita cuma jabatan kantor diturunin. Ngerasa, kenapa? Gak tahu apa yang sudah saya lakukan untuk kantor dan perusahaan ini. Kenapa saya diturunin? Dan dia yang diangkat. Dia tidak tahu. Kita aja udah merasa terhina. Tapi ini Tuhan turun jadi manusia. Menarik ya? Inkarnasi, karne. Dan dia menggunakan busana yang lebih humble lagi, yaitu daging. So apa yang ditunjukin dari Immanuel, dari keindahan Immanuel? Yang pertama, dia menunjukkan dia Tuhan yang menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya, lahir di dalam sebuah kesederhanaan di kota Bethlehem, kota kecil, bukan kota besar. Yerusalem kek, katanya raja ini. Kok lahirnya di Bethlehem? Lahirnya kok di kandang? Kok lahirnya ditidurin di palungan? Katanya raja. Dan kalau kita lihat di Lukas, ketika Tuhan Yesus lahir, itu bala tentara teman-teman, bala tentara sorga. Artinya ramai ini, banyak. Tuhan Yesus lahir, bala tentara sorga turun, saat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Keren. Habis itu mereka naik lagi ke surga, disambut sama bala tentara. Saudara dan saya lahir disambut siapa saudara?
Dokter dan suster, bu, ini bala tentara sorga. Raja, segala raja. Dia turun dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dia membuat kita gak bisa sombong loh. Benar gak sih? Apa yang mau disombongin? Bala tentara sorga turun. Apa yang bisa kita banggakan dalam diri kita? Sedangkan Tuhan Yesus merendahkan dirinya, hadir. Ini kan keindahan Immanuel. Tapi kebanyakan manusia ingin meninggikan dirinya. Dan banyak sekali manusia ingin pembuktian ke orang lain, validasi buat orang lain. Dan itu sangat penting buat mereka. Sehingga mereka cari validasi itu kemana-mana. Dan pada akhirnya energi mereka terkuras. Capek hidup dari ekspektasi orang lain. Betul atau betul? Iya. Nah, kita bisa melihat kesederhanaan Tuhan Yesus. Raja segala raja lahir dengan kesederhanaan. Dia merendahkan dirinya. Siapa kita yang meninggikan diri kita? Tapi kita bisa melihat justru itu. Justru Tuhan Yesus lahir ke dunia. Maka kita memiliki hubungan yang sangat indah dengan Dia. Bisa memiliki hubungan yang sangat indah. Dan selalu Tuhan yang melakukan inisiatif pertama. Dan menariknya saudara, di sini Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kita harus tahu pada kultur zaman itu, orang yang mengikatkan kain lenan pada pinggangnya hanya pelayan rumah. Artinya apa? Tuhan Yesus merendahkan dirinya lebih lagi. Dia menjadi pelayan buat murid-muridnya yang harusnya murid-muridnya yang melayani dia. Tapi dia mau menyatakan, I will serve you. Immanuel. Indah kan? Seru ya Tuhan kita ya. Sesayang itu loh dia sama kita. Hanya pelayan rumah yang mengenakan kain lenan. Dia menggunakan busana yang lebih humble lagi. Hamba. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang pertama, keindahan dari Immanuel. Pertanyaannya, kan pasti selalu akan ada pertanyaannya. Apa untungnya buat Tuhan? Kalau kita cari kayaknya gak ada untungnya buat Tuhan ya. Harusnya keuntungan itu jadi milik kita, betul ya saudara ya. Tapi kok ya Dia yang mau lakukan itu buat saudara dan saya. Immanuel. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Lalu apa yang kita bisa lihat dari Immanuel ini? Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, ayat 5 berbicara tentang ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani murid-muridnya. Kehadiran Tuhan Yesus. Yang kedua, Immanuel. Kita bisa melihat bahwa yang kedua adalah Dia Tuhan yang melayani manusia. Dia Tuhan yang melayani manusia. Kalau yang pertama tadi Dia Tuhan yang menjadi manusia. Bahkan bukan menjadi saja, tapi Dia Tuhan yang melayani manusia. Membasuh kaki murid-muridnya. Tapi teman-teman, ternyata apa yang mau Tuhan sampaikan apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan itu lebih dari itu. Makanya tadi saya baru kasih judulnya hari ini, kasih ayat-ayatnya ke Pastor Didi itu baru hari ini. Tapi tadi worship team kok setema ya? Kok sama ya? Dan saya percaya Tuhan mau kita mengakhiri tahun ini dengan sungguh-sungguh melihat bahwa Yesus sungguh hadir buat saudara dan saya. Haleluya. Sehingga tahun depan apapun yang terjadi kita percaya, ya kita boleh diombang-ambing, cuman goyang dikit gak apa-apa kali ya, it's okay kali ya. Tapi kita tahu bukan hanya kita pengen cepat-cepat badainya supaya berhenti. Tetapi kita tahu siapa yang ada bersama dengan kita di perahu kehidupan kita 2025. Yang mengerti katakan, amin. Nah, Dia Tuhan yang melayani manusia. Tugas utama pelayan rumah pada kultur waktu itu adalah ketika tuannya pergi keluar,
mungkin lagi doing business, atau lagi belanja, lagi ngapain kek. Setiap tuannya pulang ke rumah, tugas utama dari pelayan rumah adalah membasuh kaki tuannya. Melayaninya dengan cara itu, teman-teman. Jadi yang Tuhan Yesus mau sampaikan bukan hanya dia melayani murid-muridnya, tapi dia sedang menyambut mereka pulang. You are home now. You have traveled so long, haven't you? And you're so tired. This is your home now. You can rest now. This is your family. Welcome home. Dia menyambut murid-muridnya pulang. Padahal dia tahu, dia identitasnya jelas tadi di ayat 3. Dialah rajanya, dialah tuannya. Tapi dia yang menyambut murid-muridnya pulang. Melakukan perjalanan jauh. Melakukan banyak hal untuk menggapai Tuhan. Tapi gak bisa. Justru Tuhan turun dan menggapai mereka. Dan bilang, welcome home. Ini indahnya Immanuel. Dia Tuhan yang melayani manusia. So melihat hal ini, apa respon kita? Melihat kok segitunya ya. Pertanyaannya kan sekali lagi, apa untungnya buat Tuhan Yesus lakukan itu? Apakah itu untungnya buat Tuhan atau buat kita? Pertanyaannya. Saya rasa untuk kita ya teman-teman ya. Ya gak sih? Enggak ya? Iya dong. Bener kan ya? Untuk kita Tapi ini toh malah raja, segala raja yang melakukan itu. Untuk manusia. Sewaktu kita melihat Yesus Sang Raja melayani kita semua. Bahkan sampai saat ini kita terus dilayani oleh kasih-Nya, diberikan kekuatan olehnya, dikasih nafas sama Dia. Lo gak bayar kan nyedot nafas itu, gak bayar seceng sekali sedotan toh. 1000 aja sekali sedot. Loh, selesai sudah. Tapi Tuhan kan enggak Dia gak pernah perhitungan. Bahkan ketika bernafas dan orang lain melakukan dosa, tetap loh Dia layani kita. Dengan nafas yang dikasih. Menarik Dia Tuhan yang melayani. Siapa kita yang tidak melayani Dia? Sekali lagi, siapa kita yang gak melihat keindahan Injil itu, keindahan Yesus, membuat kita udahlah. Karena cuma 2 hal saudara untuk hidup kita nih teman-teman. Kalau gak kita melayani Tuhan, karena Yesus jadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Karena kelahiran Yesus itu jelas membuat Dia menjadi juru selamat untuk kita semua. Tapi bukan hanya juru selamat, Dia menjadi Raja atas hidup kita. Nah ketika kita melayani Dia, artinya kita lagi menjadikan Dia Tuhan dan Raja atas kita. Kalau bukan Dia yang jadi Tuhan dan Raja atas kita, maka kita sedang melayani diri kita sendiri. Ego kita, keinginan kita. Apa yang gua suka gua lakuin. Apa yang gua pengen gua lakuin. Apa yang gua bikin gua happy gua jalanin. Kita lagi melayani ego kita. Bahkan Paulus bagus banget bilangnya. Di dalam kehidupan kita tuh ada 2 sistem. Sistem kerajaan Allah, di mana Yesus sebagai Raja. Dan sistem dunia. Bumi itu tempat, dunia itu sistem. Nah, Paulus bilang gini, keinginan daging dan keinginan roh itu bertentangan. Sehingga seringkali kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Artinya either kita lakukan keinginan daging atau either kita lakukan keinginan roh. Dan terkadang keduanya itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Tapi justru di situ kita melihat ada pengorbanan yang dilakukan. Pertanyaannya untuk yang mana? Dunia, ego, atau untuk Tuhan? Paulus makanya dia bilang begini, hidupku bukan aku lagi. Tetapi apa saudara? Kristus hidup dalamku. Dan hidup yang kujalani saat ini adalah karena kasih-Nya saja. Menarik ya? Siapa yang mau seperti Paulus ngomong seperti itu? Tuhan, artinya kan dia lagi menjadikan Tuhan dan Raja atas dirinya. Ada yang mau menjadikan Tuhan dan Raja dalam hidupnya? Angkat tangan.
Cuman kembali lagi pertanyaannya kan buat manusia gitu. Kalau saya jadiin Tuhan dan Raja atas hidup saya, apa untungnya buat saya sih? Padahal Tuhan gak pernah perhitungan, tapi manusia sering kali perhitungan. Yesus lahir mau dibunuh sama Herodes. Kenapa? Karena orang bilang akan lahir raja orang Yahudi. Herodes gak terima, bukan dia rajanya, saya. Saya jadi raja, bukan dia. Kadang kita kayak Herodes, bukan Yesus rajanya, saya. Atas hidup saya. Nah makanya seru banget ketika kita bilang bukan hanya Yesus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, tapi dia sebagai raja atas kita. Dan seringkali yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi ada pengorbanan karena mengasihi Tuhan yang kita sembah. Pertanyaannya siapa Tuhannya? Siapa yang kita layani? Susah atau gampang untuk jadi seperti Paulus, teman-teman? Susah ya? Tapi sejujur, honestly, deeply, from the bottom of my heart, nih saya mau kasih tahu buat teman-teman semua. Teman-teman tuh udah lakuin tanpa sadar di dalam hidup teman-teman semua. Saya kasih contoh ya. Siapa di sini yang setiap hari nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, pengen keinginan hati yang paling dalam, di lubuk hati yang paling dalam, pengennya bangunnya siang. Santai-santai, relax dulu, ngopi-ngopi dulu toh, ngebubur ayam dulu kan, dicampur atau enggak diaduk ya. Santai dulu, leha-leha. Pengennya bangun sebangunnya, tidur setidurnya. Yang mau angkat tangannya? Saya sih mau ya. Pertanyaannya, kenapa teman-teman bangun pagi? Hidupku bukan aku lagi, tapi kantor hidup dalamku. Halo, bener gak sih? Bangun pagi, kantor hidup dalamku. Bisa gak? Bisa. Bener gak? Makanya Paulus mau bilang gitu, kita hidup di sistem mana nih, dunia atau Tuhan? Dan kadang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sama dua-duanya. Bangun pagi karena kantor sama bangun pagi karena saat teduh, sama-sama berat. Setuju? Halo, menarik ya? Ada. Cuman siapa yang kita layani itu loh. Ini yang Paulus lagi mau bilang. Karena ujung-ujungnya pertanyaannya itu yang kita layani. Apa untungnya buat saya? Kalau untungnya untuk kepuasan saya, untungnya untuk pribadi saya, I will do it. Alias do it. Kalau ada duit, I will do it. Apapun yang menguntungkan. Mau mempermalukan diri saya sendiri juga, saya lakukan. Sedap. Bahkan sekarang yang lagi heboh teman-teman. Saya lihat di TikTok, you know TikTok? Di TikTok itu ada yang rela joget 24 jam untuk dapat duit. 24 jam, sadis. Jogetnya bukan yang keren gitu, yang enggak yang gitu. Tahu nggak jogetnya apa? Aduh, listrik habis nih. Listrik habis. Aduh, ampun, joget. Lu tahu itu? Tahu fenomena itu? Itu aduh. Dan lu tahu nggak? Itu revival terjadi di kota itu, saudara. Semuanya pada, aduh, belum bayar listrik, joget. Dikasih paus, wah paus joget. Dan 24 jam sob. Pasti ada komen, ngapain sih? Jijik banget, males banget sih. Tapi dia cuek tuh, nggak malu tuh. Mau mingkem, yang penting gue dapet duit. Selesai. Tapi coba tanya sama yang joget itu, lo mau gak di TikTok supaya lo joget-joget gitu tapi untuk mengenal Tuhan? Mau kenal Tuhan? Mau, joget. Mau gak kira-kira? Si Ono? Enggak lah. Pertanyaannya, apa untungnya buat saya? Right? Ya kan? Di sini mah nggak ada ya. Di sini semuanya mengasihi Tuhan toh. Haleluya. Saya nggak bilang nggak boleh kaya loh. Cuman hati kita itu mau kemana? Kita lakuin
pekerjaan dengan maksimal itu karena kita lakukan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Bukan karena pengen cepat kaya, pengen validasi, pengen dipandang orang. Enggak, tapi untuk memberkati banyak orang. Diberkati untuk memberkati, haleluya. Hatinya kan itu. Cuman pertanyaannya kembali lagi, apa untungnya? Sehingga kalau nggak ada untungnya kita nggak mau melayani itu. Di luar sana, sesuatu teman-teman. Jangankan begini-begini. Kita sorga bergema aja yang dikumenangkan selama Desember. Kita sorga bergema, lahirah jamu. Udah gelisah ibadah selama 2 jam tuh udah gelisah. Ini 24 jam. Mau keringetan, tapi itu sana. Di sini kan semuanya excited melayani Tuhan toh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Kembali, untungnya apa buat kita? Banyak keuntungannya kalau kita menjadikan Dia raja, Maya. Haleluya. Kan itu yang kita mau. Menjadikan Yesus sebagai raja dan melayani Dia. Karena Dia terlebih dahulu melayani kita. So kenapa saudara melayani di gereja ini? Bukan supaya hidupmu lancar-lancar aja. Bukan supaya saudara diberkati. Kenapa engkau melayani di tempat ini? Karena engkau terlebih dahulu dikasihi sama Tuhan. Tuhan melayani engkau terlebih dahulu. Dan engkau datang ke tempat ini, Tuhan apa yang aku bisa lakukan untuk kerajaanmu di muka bumi ini? Aku mau maju terus asalkan sama Tuhan. Yang mau melayani katakan. Bilang kiri kanan, ayo melayani tahun depan ya. Ayo. Kalau dia masih gak gini juga, gak malu sama ini. Sudahlah. Untung atau rugi ikut Tuhan itu selalu banyak berkat yang kita terima, apapun itu. Haleluya. Dia Tuhan yang melayani. Yang kedua, menyambut, welcome home. Yang terakhir teman-teman suka ya kata terakhir ya. Sekali lagi yang lemah dikuatkan. Yang terakhir itu ayat 6 sampai 7. Saya boleh undang pemain keyboard. Ayat 6 sampai 7 bilang begini. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Ayat 7 jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Lagu tadi ada what I knew, I know now. Apa tahu itulah pokoknya lah. Tapi loh ini nih kayaknya nih. Sampai ketika Tuhan Yesus mau basuh kaki Petrus. Petrus bilang, jangan Tuhan. Karena dia tahu siapa yang akan basuh kakinya nih. Ini adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, dan Raja. Atau dengan kata lain, Petrus tahu tuannya tuh dia. Bukan Petrus. Jadi dia bilang, jangan, aku gak layak. Bahkan Yohanes Pembaptis bilang, melepaskan kasutnya aja aku gak layak. Jadi ketika Tuhan Yesus mau membasuh kakinya, dia bilang, jangan. Bukan aku Tuhan. Bukan aku. Harusnya aku yang membasuh kaki muridmu. Muridmu. Aku yang membasuh kakimu. Karena engkau lah rajanya. Tapi ini Immanuel. Yang terakhir. Yang ketiga. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengertinya kelak. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Maksud Tuhan Yesus itu gini. Ini makanya kita lewatin tahun ini udah deh. Kita bilang Tuhan, engkau baik. Aku mau hidup sama Tuhan. Tuhan tuh bilang gini sama Petrus. Petrus, denger ya. Kamu mungkin sekarang gak ngerti. Tapi kalau untuk yang ini aja kamu risih. Kamu sungkan. Kalau yang ini aja kamu gak enak. Ini yang Tuhan Yesus mau bilang. Kamu gak akan tahu. Berapa dalam lagi, seberapa jauh lagi aku harus merendahkan diriku lebih lagi untuk mendapatkan kamu.
Karena pada saat itu Petrus gak tahu kalau setelah itu Tuhan Yesus akan ditangkap. Dia akan disiksa, ditelanjangi, dipukul, dihina, dikasih mahkota duri. Makanya dia bilang, kamu gak ngerti sekarang. Kalau untuk ini aja kamu udah risih, kamu gak tahu kalau aku tuh harus lebih lagi turun lebih dalam, turun lebih jauh untuk mendapatkan kamu, untuk menyambut kamu. Welcome home. Kamu gak ngerti. Tapi hari ini kita ngerti. Sedalam itu dia harus merendahkan dirinya, hadir untuk teman-teman dan saya. Untuk kita yang kadang cuek sama dia. Untuk kita yang kadang mengesampingkan dia. Makanya saya senang dengan reckless love itu. Kok mau ya Tuhan mengasihi kita yang kadang kita juga cuek banget sama dia. Tapi tetap untuk orang-orang yang kurang kayak kita, yang lemah, dia melayani kita dan bilang, welcome home. You are home now. You are my family. You can rest now. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan ini ditulis indah sama Yohanes. Saudara tahu Yohanes, Rasul kasih. Tapi apakah dia dari dulu udah benar-benar kasih? Kalau teman-teman baca, teman-teman ingat kisah tentang murid-muridnya bertengkar siapa yang lebih besar daripada satu sama yang lain. Bahkan emaknya bilang ke Tuhan Yesus, kalau kamu nanti berkuasa jadi raja, anak-anak ini, anak-anak saya, tolonglah duduk di sampingmu ya. Ternyata Yohanes adalah orang yang ambisius sekali. Pengen jadi yang paling besar, pengen paling tampil. Dia sangat ambisius, bahkan dia orang yang sombong. Teman-teman ingat apa yang terjadi ketika ada orang kesurupan. Dan Yohanes mencegat, siapa kamu ngusir-ngusir setan? Kamu kan bukan golongan kita. Kamu kan bukan geng kita. Ngapain? Saya ring satunya Yesus loh. Dicegat itu. Dia orang sombong, eksklusif. Apa ini Rasul kasih? Bahkan kita bisa melihat ketika ada orang yang menolak dia datang ke Tuhan Yesus. Tuhan, Guru, haruskah kita berdoa turunkan api dari langit untuk membakar mereka? Disuruh dibakar, teman-teman. Dia adalah orang yang sadis. Ambisius, sombong, sadis. Tapi kenapa saat ini kita kenal dia sebagai Rasul kasih? Karena dia mengalami kehadiran Yesus dalam dirinya. Itu yang mengubahkan hidup dia. Apapun masa lalu kita, latar belakang kita, kalau kita sudah bisa ngelihat Natal, keindahan kehadiran Yesus yang menyambut kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia, dia Tuhan yang melayani manusia. Dan yang ketiga, dia Tuhan yang berkorban untuk kita, untuk manusia. Sewaktu teman-teman capek mau melayani, lihat siapa yang terlebih dahulu berkorban untuk kita. Lihat siapa yang dahulu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bahkan di masa-masa Tuhan Yesus mau ditangkap, ini doa terakhirnya dia. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Tadi kita baca Yohanes 17 ayat 24 bilang begini. Ini doanya Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Setelah dia membasuh kaki, setelah dia yang lainnya. Dia bilang gini, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Mereka ini adalah sebuah hadiah yang indah buat Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus bilang, Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka semua berada. Home.
Rumah itu bukan tentang tempat, tapi tentang dengan siapa. Tuhan Yesus turun dari surga untuk menyambut saudara dan saya. Welcome home. Supaya dia bisa bersama dengan kita. Bahkan yang dia lakukan sedalam itu dia harus merendahkan. Dihina, dicaci, sedalam itu. Untuk menyambut kita pulang bersama dengan dia. Karena buat dia, kita adalah hadiah yang indah. Bahkan di penghujung akhirnya, ayat terakhir, saya janji. Ayat terakhir, saya tutup ini. Ibrani 12, ayat 2. Waktu kita lagi lemah, lagi mau nyerah, dan melihat tahun depan bagaimana. Biarlah Ibrani 12 ayat 2 ini membantu kita, menguatkan kita. Saya akan bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Dia abaikan kehinaan. Tekun memikul salib. Kenapa dia tekun memikul salib? Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Waktu masih kecil bokap pernah bilang, kalau kamu ranking 10, papa kasih kamu hadiah. Dan gue semaksimal mungkin mau belajar sampai malam kayak saya tekun memikul salib itu. Karena apa? Karena ada ganti hadiah. Kenapa Yesus tekun memikul salib, mengabaikan kehinaan? Karena ada ganti sukacita. Apa sukacitanya? Hadiah. Sukacita itu adalah saudara dan saya. Sampai dia tekun memikul salib untuk kita. Dan saya percaya keindahan Tuhan Yesus, keindahan kehadirannya dalam hidup saudara dan saya, memampukan kita untuk hidup buat Yesus. Saya percaya tahun ini kita akhiri dengan berkata, Tuhan, ampuni saya. Kalau saya sempat jauh dari Tuhan, kalau saya gak mau melayani Tuhan, ampuni saya kalau saya sibuk sendiri. Tapi hari ini saya mau akhiri Tuhan, saya mau katakan Engkaulah juru selamat dan raja atas hidup saya. Saya mau melayani Tuhan selama saya dikasih nafas sama Tuhan. Dan tahun depan, Tuhan saya mau hidup buat Engkau. Karena sekali lagi terlebih dahulu, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi saudara, mencintai saudara, dan hadir buat saudara semua. Gak ada yang lebih indah selain menyadari bahwa Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus akan selalu hadir dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Mari sekali lagi kita katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau Tuhan
turun sedalam dan sejauh itu untuk kami Tuhan. Engkau rela untuk lahir ke dunia menjadi manusia. Engkau rela melayani kami Tuhan. Dan Engkau rela berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam setiap kekurangan kami, ketidaksempurnaan kami, Engkau tetap mengasihi kami dan tidak menyerah sama kami. Tahun ini kami tutup Tuhan, kami menyadari bahwa sungguh gak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau. Terima kasih untuk selalu hadir untuk kami. Menjaga kami, melindungi kami, menyertai kami, mengasihi kami, menuntun kami, mendampingi kami. Selama ini Tuhan. Bahkan sampai tahun ini 2024. Kami mau akhiri bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami mau bilang tahun depan 2025. Kami percaya Engkau yang terus memegang tangan kami. Bahkan ketika kami rasanya pengen nyerah Tuhan. Rasanya pengen berhenti. Kami percaya Engkau gak pernah nyerah sama kami. Kami percaya Engkau yang terus memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih untuk hati-Mu yang tidak tergoyahkan untuk setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami bisa terus menikmati keindahan cinta-Mu dalam hidup kami. Keindahan Engkau hadir dalam hidup kami. Dan itu yang memampukan kami untuk kami terus melangkah. Karena mata kami Tuhan Yesus, kami mau terus pandang Engkau. Karena Engkau lah yang menjadi kekuatan dan pengharapan setiap kami. Untuk setiap jemaat-Mu apapun yang mereka sedang alami hari ini Tuhan. Terima kasih sudah menyambut setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah tempat kami pulang Tuhan. Engkaulah peristirahatan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap jemaat-Mu. Apapun yang sedang mereka alami di tahun 2024. Aku percaya 2025 Tuhan, Engkau terus memegang tangan mereka dan terus memberikan pengharapan untuk setiap mereka. Pekerjaan, pasangan hidup, masa depan, apapun itu Tuhan. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas hidup kami dan Engkau yang memegang tangan kami. Sebabnya kami mau katakan hari ini, kami mau hidup untuk Engkau selama kami bernafas Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Berapa banyak yang diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu, luar biasa. Katakan kanan kirimu, aku diberkati tahun ini. Semangat untuk 2025. The best is yet to come. Bukan tentang di mana, tetapi tentang dengan siapa. Wow. That's so deep. Saudara, kita berdoa di penghujung tahun 2024 ini kita bersama dengan Dia. Dan di tahun 2025 kita akan melangkah lebih lagi dengan Dia. Lebih mengasihi Dia, lebih memuliakan Dia, lebih melayani Dia, lebih mengasihi orang lain. Amin, saudara-saudara. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus. Boleh ada bersama dengan kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. See you in 2025.